Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mendiskusikan Udah masuk. dari mengenai materi yaitu from learning to teaching, yaitu belajar ke mengajar. Kayak kita nggak sih? Jadi kita selama di kuliah ini emang belajar Terus mengajar. Biar makin pintar. Iya, karena kita akan menjadi guru ya guys. Nah, apa perlu yang kita bahas pertama? Apa itu mengajar? Tunggu dulu, pengertian belajar dulu. Belajar apa itu? Memahami sesuatu, maybe. Proses memahami sesuatu untuk mendapat ilmu pengetahuan baru. Udah. Lalu kalau untuk mengajar itu adalah suatu proses untuk membelajarkan seseorang sehingga proses transfer ilmu dari guru ke siswa. Besok belum Ya nggak sih, Mei? Enggak ada juga, Excel udah habis. Dari belajar ke mengajar. Sen, coba edukasi bisa nggak? Aku belajar itu Hidup dari situ dapat proses interaksi Hidup dari situ. antara guru Beda dan beku. gitu. Terus pakai Proses tadi. interaksi Lihat sama di antara situ. guru dan Kecil apa? Peserta didik Ke kanan, untuk ke kanan. mengetahui sesuatu atau untuk mendapatkan suatu pelajaran. Nggak sih? Lagi ke bawah, kalau ada di sampingnya. Emang sih kita harus tahu. Ternyata aku pikir selama ini cuma belajar itu, mengajar itu cuma kayak mengajar materi. Ternyata banyak teori-teorinya, strategi-strateginya, cara penerapannya, apa yang kita harus pikirkan, karakteristik siswa. Kemudian tadi kita bahas juga multiple intelligence. Rupanya banyak yang kita tidak tahu sehingga kita mengajar. Iya. Untuk kesiapan kita nantinya mengajar di sekolah dasar. Nah, dari buku yang Bapak kasih itu ada berapa ya? 1, 2, 3, ada 3 tentang belajar. Yang pertama itu ada belajar belajar adalah proses sosial. Maksudnya itu apa ya? Proses sosial karena ada interaksi antara pengajar dan yang diajar. Nah, bukan hanya itu, peserta didik juga bisa bercengkrama, berbicara. Dia itu juga belajar bersosialisasi di ruangan kelas maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, itu dinamakan belajar proses sosial, di mana ketika kita belajar di ruang kelas itu kita sudah berproses di bidang sosialisasi atau sosial, ya kan? Nah, kemudian jika bekerja sama dengan orang lain, pelajar dapat membangun kesadaran bersama, di mana kelompok yang bekerja sama dapat membangun pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan individu dalam kelompok yang bekerja secara terpisah. Dan pengetahuan ini bertumpu pada interaksi kelompok. Kenapa hanya bertumpu pada interaksi kelompok? Karena kalau dia interaksi individu itu tidak terjadi interaksi, guys. Jadi harus dibutuhkan suatu kelompok untuk terjadinya interaksi. Iya dong, nggak mungkin kalau dia belajar sendiri dia pasti butuh pendapat orang lain. Iya. Gak mungkin kan si Bella ngomong-ngomong sendiri. Ada interaksi. Sorry. Lalu mungkin aja dia butuh pembenahan. Kalau ternyata cara dia salah, ternyata ada cara yang lebih mudah. Mana Mimi? Nah, kemudian kesadaran meminjam. Individu yang bekerja sama dengan orang lain yang lebih berpengetahuan bisa meminjam pemahaman mereka tentang tugas dan ide untuk memungkinkan mereka bekerja dengan sukses. Kayaknya kata meminjam itu nggak logis nggak sih? Iya, berarti cuman Meminjam, lebih baik membagi. ambil sebentar, Ya kan? ambil sebentar, Pinbujas. harus dikembalikan lagi. Iya. Dia Kayaknya lebih baik membagi. Jadinya bekerja sama dengan orang lain yang lebih berpengetahuan supaya dia bisa berbagi pemahaman mereka tentang tugas dan ide untuk memungkinkan mereka bekerja dengan baik. Belum menjadi.
ada 10 BMI sampai 10 BMI. enggak. Kemudian proses ini belajar proses sosial ini merupakan peran penting yang harus dimainkan guru dalam mendorong konstruksi Coba pengetahuan sampai di kelas sehingga Udah kepengen kali minum itu. udah itu aja. Pengetahuan di kelas. Nah, ini didapat dari penelitian Pak Forman pada tahun 1995 di mana guru harus mempelajari wacana siswa dari berusia 11 sampai 12 tahun dan guru mereka mendiskusikan atau biasanya dengan mengajukan pertanyaan siswa merespon bla 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 bla. Pakai wifi bisa. Dengan demikian dari hasil tersebut Minta kita wifi, harus wifi. membutuhkan Bisa umpan balik dari siswa tersebut. Pakai sedikit. Jadi enggak gurunya doang yang ngomong kayak gitu kayak bla 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 sampai dia berbusa mulutnya kan nggak mungkin kan harus butuh timbal balik dari muridnya juga. Ya kan nggak mungkin dia ngomong tanpa adanya respon. Ya, Nanti mereka orang gila. Heeh. Kalau juga ngomong-ngomong sendiri, muridnya sibuk sendiri di situ kita udah ngomong-ngomong sampai capek, kita Ya, tenggorokan kering. yang lainnya. Yang adanya emosi sih pengen ngebanting muridnya. Mungkin ini mau lapar di situ. Sisa apa? Kemudian ada belajar dalam proses yang terletak. Ini agak bingung ya maksudnya apa. Itu terjemahan kan? Ya, itu mohon coba kita buka bahasa Inggris ya. Bisa. Udah nampak video aku nggak bisa Saya lupa videonya. Sebenarnya aku takut ketika mengajar nanti, ketika harus menerapkan, mengimplementasikan semua yang kita pelajari untuk mengajar nanti. Terus kan untuk kelas-kelas tinggi kayaknya juga kita harus belajar dulu sebelum mengajarkan. Iya. Iya kan, kalau untuk kelas rendah mungkin lah bisa lah kita itu belajar dari langsung baca, kita bisa menjelaskan langsung. Tapi kalau di kelas tinggi, Dan kita mau jadi guru SD, guru sekolah dasar. ya untuk di kelas tinggi kayaknya kita harus belajar dulu tentang materi itu. Kan malu tuh kalau anaknya lebih pintar daripada guru, Gurunya ya betul sekali. apalagi matematika. Tapi ada loh. Waktu aku SMA kan, kawan aku lebih pintar daripada gurunya. Pasti gurunya malu. Enggak, dia bahkan nyuruh dia yang ngajar lagi di kelas. Wah Ya, itu itu mah juga memanfaatkan namanya. Iya. Tapi enggak juga sih. Karena ada guru yang ingin melihat sampai mana kecerdasan. Kalau anak itu terus yang disuruh ngajar, dianya cuma duduk. Rugi lah. Memanfaatkan Dia digaji. namanya. Tidak selalu pasti kan kawanmu itu. Learning is social process, learning is situated process. Situasi, kayak dia itu kayak apa yang terjadi pada dia pada saat memproses belajar itu nggak sih? Soalnya dia learning is a situated Apakah kamu di process. sini? Yes, jika ada. Yes. Nanti kami apakah kau ada di dekat kami? No. Volin. Siapa sih namanya itu? Charlie bodoh. Charlie Volin. Tadi kok bisa ya? Kayaknya paketku udah habis, Put. Charlie. Belajar dan Kamu sudah mengajar. ngapain di sini? Jika kamu Terletak juga. Yes, yes. Adjektif situasi. Tunggu coba. When learn everything in a context, there's no controversial. However, modern learning theories also challenges that what we learn is the context, not as any skill and process that we use within that context. Lev and Wenger. So, 1991. Psychologists have so explained skills. And all teachers are familiar with the problem of the transfer of learning. Jadi di sini aku baca kayak masalah yang guru rasakan pada saat mentransfer pembelajaran kepada siswa. Kendalanya. Iya, kayaknya I think. But ada something strong. Ya, sebenarnya. Aku lupa. Kepalamu tidak boleh dipermainkan. So sorry. Apa sih namanya ini? Ras.
Tengok banyak kali situ rasa anjir sampai kelas 5, Cok. Kok bisa? Baik, sekian Dalam 10 menit anjir. Kan mikir lah. Ya, suka. Nah, sini kalau proses yang terletak itu secara tradisional, pendidikan seringkali mengasumsikan pemisahan antara pembelajaran dan penggunaan pembelajaran, memperlakukan pengetahuan sebagai substansi yang mandiri. Secara lawan teoritis, juga. Kita. tidak bergantung pada situasi di mana pengetahuan tersebut udah bisa berarti. perhatian Ini harus pakai data, Put. itu pasti ya. Masuk Ini angin. emak Facebooknya emang namanya Andika ya. Palembang lagi. Nanti kelas 10 menit itu paling Kayaknya kita skip pakai kuota ya sih. Udah Udah. selesai cuma mulainya ini. kelas udah selesai kalau itu video kali itu. Emang. Udah ya. Cuma mulainya itu ya nggak tahu. Mulai ketik mulai. Udah pencet ah. Bisa nggak? Jadi sekian diskusi pembelajaran dari kami tentang belajar dan mengajar. Jadi kita ketahui kalau belajar itu adalah proses transfer. Belajar itu adalah proses memperoleh pengetahuan baru oleh seorang individu. Kemudian kalau untuk mengajar adalah proses mentransfer ilmu dari sang pengirim, sang guru yang nantinya akan diterima oleh seorang individu seperti siswa. Untuk mengajar kita melalui proses belajar. Jadi nggak mungkin seseorang bisa mengajar tanpa ada ilmu yang dia pegang, tanpa dia belajar. Pasti dia belajar terlebih dahulu sehingga dia bisa mengajarkan itu kepada peserta didik. Jadi kayak kami sekarang di institusi pendidikan PGSD, di mana kami belajar tentang teori belajar di desain pembelajaran ini, belajar tentang strategi yang nantinya akan kami terapkan ketika kami mengajarkan itu di sekolah dasar. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.